Baik, selamat siang. Kita akan membuat ujian berbasiskan Google Form secara online dengan kita tambahkan add-on TimeEV agar ujiannya kita bisa atur waktu pengerjaannya. Saya sudah siapkan form dari Google Drive saya. Kemudian ini adalah form yang ingin kita jadikan sebagai ujian online. Langkah pertama yang harus kita lakukan, ya saya juga sudah membuka kelas ya untuk melihat atau mendaftarkan peserta yang akan kita daftarkan ujiannya. Pertama, kita masuk ke timeev.me, ya, silahkan masuk ke browser, kemudian ketikkan alamat ini, timeev.me. Selanjutnya Anda silahkan join. Kalau sudah punya ya bisa langsung atau menggunakan account Google kita. Ya. Anda silahkan join, nanti Anda isi, Anda lengkapi email dan seterusnya ya, nanti akan ada berkas-berkas kelengkapannya biasa standar pendaftaran biasa. Nanti akan ada aktivasi account masuk di email, silahkan dibuka seperti ini. Nanti masukkan kodenya untuk mengaktifkan account timeev.me. Saya sudah punya email, sudah jadi member, saya akan masuk saja. Masuk. Ya, ini masuk pertama adalah dashboard kosong. Kemudian ada muncul kode seperti ini. Kita abaikan dulu, kita kembali ke form. Ya, kita kembali ke form. Form ini harus kita hubungkan ke account timeev yang baru kita buat tadi. Form biasa ya, Google Form biasa untuk materi ujiannya. Caranya adalah kita klik di tombol 3 atas ini, kemudian kita pilih add-on. Ya. Kita pilih add-on, cari di marketplace yang namanya timeev.me. Saya sudah install ya. Oke, timeev.me sudah. Ini kita sudah masuk. Nah, kemudian pilih menu di atas ini, menu add-on di atas, klik pilih timeev.me. Oke, ini error biasanya kalau muncul seperti ini. Anda refresh saja halamannya. Harusnya muncul configure. TimeEV, kemudian nah ini akan muncul menu configure. Kalau di browser Anda tidak muncul menu configure, Anda refresh saja. Saya menggunakan Edge ya, Microsoft Edge, karena seringkali dengan Google Chrome itu menunya ini tidak muncul. Kalau Anda temukan menunya tidak muncul configure, Anda coba beralih ke Edge, Microsoft Edge ya. Google Chrome ada bug untuk menampilkan ini. Klik configure, ya, kita tunggu. Nah, nanti akan ada menu muncul untuk menghubungkan ke dalam TimeEV. Connect with TimeEV. Kemudian suruh memasukkan token. Nah, token ini adalah ini. Kode token yang diberikan oleh TimeEV. Kita klik aja copy, ya, kembali ke sini, kemudian kita pastekan di sini. Paste. Oke, sudah masuk, kemudian connect. Kita tunggu. Nah, ini sudah bisa terhubung ya. Kemudian tinggal kita klik lagi enable add-on. Oke, kita tunggu sebentar. Ya. Sudah muncul informasi ini, artinya form ini sudah terhubung ke dalam TimeEV yang kita buat tadi. Langkah selanjutnya kita masuk ke TimeEV, kita lihat. Nah, ini. Form yang kita daftarkan sudah masuk di sini. Nanti Anda bisa membuat banyak form di sini dengan cara yang sama. Berikutnya yang kita lakukan adalah membuat ujian dengan cara create test. Ya. Create test ini ada daftar alamat alamat member yang akan bisa mengakses ujian ini. Ya, ini penting karena nanti agar jangan sampai ada orang lain yang bisa mengerjakan. Bisa jadi dua mahasiswa mengerjakan dengan alamat email yang berbeda dan seterusnya. Untuk membuat ini, karena kelas kita kan pesertanya banyak,
saya menggunakan cara seperti ini. Saya masuk ke sini ya, masuk ke kelas yang sudah saya punya. Kemudian saya masuk ke tab people. Caranya, karena kalau suruh memasukkan data segini banyak repot ya. Anda tinggal gini aja. Pilih semua, kemudian pilih action, kirim email. Ya nanti akan masuk ke email. Ini hanya salah satu cara untuk mengumpulkan semua email yang ada. Saya pilih semua aja. Select all ya. Ctrl A, select all, kemudian saya pilih copy. Pencet tombol Ctrl CTRL kombinasi huruf A, kemudian CTRL C, copy ya. Kemudian masukkan ke notepad. Ya, notepad. Kita buka notepad. Mana notepad? Oke. Ya, masukkan ke notepad, Anda pastekan saja di sini. Paste sudah ya. Ini adalah daftar email semuanya. Kemudian ini kita copy juga. Copy. Kemudian kembali ke sini. Ini hanya untuk pancingan aja. Kita tutup saja nggak apa-apa. Kembali ke TimeEV. Nah, kemudian di sini add responden kita masukkan semua alamat email. Oke, semua sudah terdaftar. Artinya nanti orang-orang ini yang akan bisa mengerjakan ujian. Kita atur waktunya, waktu soal yang akan kita berikan misalnya 60 menit. 60 menit, kemudian jangan lupa pilih allow to view quiz score and result after submission. Ini kalau Anda mengizinkan siswa atau mahasiswa Anda untuk mengetahui berapa nilainya dan hasil dari ujiannya. Sebaiknya jangan di auto close ya. Kasihan kalau mengerjakan baru separuh, kemudian waktunya habis, maka yang sudah dikerjakan tidak masuk. Sudah seperti ini 60 menit kita create, tinggal create aja. Oke. Sebenarnya kalau ini account berbayar kita bisa mengakses kameranya, tapi nggak perlu. Oke, ujian sudah terbuat, sudah terbentuk. Nah, sekian banyak ujian. Ujiannya sudah terbentuk. Nah, kemudian Anda kembali ini untuk agar link bisa diakses oleh semua orang, ya. Ini kita pilih public form link. Jadi kita pilih ini aja, public form link, ya. Nanti akan muncul ini ya, kita copy linknya, ya kita copy linknya. Kemudian kita tinggal membuat pengumuman. Ya, kita buat pengumuman di kelas kita misalnya ya. Silahkan ujian atau ujian dapat diakses di link berikut. Silahkan masuk, kemudian isikan alamat email yang sesuai. Dah, kita kemudian postkan ke kelas agar semua bisa membaca, ya, semua bisa mendapatkan link ini. Tujuannya agar semua bisa mendapatkan link ini. Oke, ini contoh kita post, tapi saya nggak post ya. Nah, itu nanti saya coba mengakses linknya. Nah, nanti semua yang membaca itu akan masuk ke link ini. Nah, akan terbuka halaman awal mengerjakan ujian. Ini hanya yang terdaftar saja yang bisa masuk. Sorry, saya belum bisa masuk ya, karena saya tadi nggak didaftarkan. Dan nanti siswa ini harus memasukkan alamat emailnya. Saya akan tambah dengan alamat email saya untuk dicoba ya. Saya akan tambah sebuah tes lagi dengan email saya. Sama saya buat create lagi. Oke. Tujuannya agar saya bisa mengakses. Hanya untuk bisa mengakses saja. Ini saya masukkan email saya. Ini siswanya disuruh memasukkan ini. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Siswanya suruh memasukkan email yang sesuai. Ini hanya email yang terdaftar yang bisa masuk. Kemudian get your link. Oke. Nanti siswa atau mahasiswa harus membuka email masing-masing untuk
menerima link kuisnya. Nah, ini masuk ke sini, ini sudah. Nah, nanti kita buka saja. Nah, ini langsung bisa kita open your link. Nah, dari sini. Ini nanti langsung sudah membuka ujiannya. Oke, siap, open the form. Coba ya, saya kerjakan. Misalnya, ini saya isi. Oke, alamat ini atau saya isi, next, dan seterusnya. Ya, misalnya ini saya coba isi ya. Oke, ini uji coba saja. Kemudian profesi khusus, next adalah pesan, kemudian oke. Next. Saya isi sembarang aja ya. Next. Oke, ini kecuali ini salah. Kecuali ini next. Oke, kecuali oke, next, submit. Ya. Nah, ini kita lihat waktunya ya. Waktunya berjalan sesuai dengan yang kita setting. Di atas ini ada waktunya. Waktunya 00.58 menit masih tersisa. Waktunya masih tersisa di sini. Jadi saya sudah selesai. Cuma 2 menit ya, view score. Oke. Nah, nanti ini ada yang salah ya. Sudah siswanya bisa melihat seperti form biasa, cuma ini ada batasan waktunya. Itu adalah proses pembuatan soal ujian menggunakan TimeEV. Nah, kelebihannya salah satunya kita bisa lihat ya. Ini saya sudah selesai dan yang perlu diperhatikan ini always in focus. Always in focus ini artinya saya pada saat mengerjakan itu tidak kemana-mana, artinya tidak membuka tab-tab yang lain. Jadi karena ini online, bisa jadi siswa atau mahasiswa mencari jawaban dari kunci jawaban dari soal yang sedang dikerjakan. Nah, itu nanti ini akan tercatat ya, kalau ada siswa atau mahasiswa yang sedang mencari atau berpindah tab seperti ini, berpindah tab dari form tadi, maka ini akan tercatat di sini bahwa yang bersangkutan tidak fokus berapa kali. Misalnya tidak fokus 2 kali, artinya kemungkinan dia mencari jawaban di tab yang lain sebanyak 2 kali. Nah, itu kita bisa jadikan catatan bahwa misalnya nilainya dikurangi atau sebagainya. Nah, ini adalah contoh membuat ujian online menggunakan TimeEV. Oke, saya rasa itu cukup ya. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Jangan lupa like kalau suka, tidak juga alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.